Ini adalah episode kelima dari Creatures Commandos. Episode sebelumnya bisa cek link di deskripsi. Jadi spoiler warning buat kalian, dan inilah dia The Iron Pot. Episode ini dibuka dengan memperlihatkan Dr. Ayla McPherson yang mengajar kelas sejarah Amazoniannya, tapi dia terlihat tidak profesional, dan dari luar, Rick yang bersama Frankenstein merasa ada yang aneh pada Dr. Ayla karena seorang profesor tidak seharusnya seperti itu. Tapi melihat aksi mereka ini, Frankenstein menanyai bagaimana ini akan membantunya mendapatkan The Bride, dan Rick berkata ini pertukaran. Mereka akan mencari tahu kebenaran soal Dr. Ayla, menghentikan Commandos yang ingin membunuh Ilana, dan Frankenstein bisa terlihat sebagai pahlawan di mata The Bride. Awesome! Should I kill the professor? Di Pokolistan, Creatures Commandos yang dipimpin The Bride telah tiba di bandara yang disambut oleh Alexi. Welcome back to Pokolistan, my friend. Alexi pun mengeluh soal ancaman-ancaman ini yang datang setelah mereka kontak dengan Amerika dan menanyai siapa sebenarnya ancaman ini, tapi The Bride berkata itu rahasia yang membuatnya tidak punya pilihan. Di saat yang bersamaan, selagi Dr. Ayla mengajar, Rick dan Frankenstein mengambil kesempatan itu untuk pergi ke rumahnya. Mereka berpencar, mencari petunjuk, dan ternyata di lantai atas, Rick menemukan Dr. Ayla telah tewas di meja kerjanya dengan leher yang tersayat. Melihat ada yang tidak beres, Rick kembali berusaha menghubungi Ilana, dan kali ini dia berhasil. Dia meminta Ilana segera pergi dari istana karena Commandos datang untuk membunuhnya. Get out of there! Tapi sialnya, sebelum mereka kabur dari rumah Dr. Ayla, Dr. Ayla palsu kembali ke rumahnya. Dia langsung nyalain Xbox buat main Mortal Kombat, dan terungkap kalau Dr. Ayla palsu ini adalah Clayface. Clayface. He's dangerous. Rick dan Frankenstein pun berusaha kabur diam-diam, tapi sayangnya mereka ketahuan. Clayface langsung menghajar mereka secara brutal. I'm sorry that I caused you. Dan meski dengan kekuatan besar Frankenstein, mereka tidak berkutik di hadapan Clayface. Dia menghajar Rick habis-habisan sampai membuatnya tak berdaya. Frankenstein pun target selanjutnya. Dia berusaha meraih sumber listrik untuk menyetrum Clayface, dan meski beberapa kali usahanya gagal, tapi akhirnya dia berhasil dan membuat Clayface seketika pingsan. Rick pun sekarat, dan daripada segera menyelamatkannya, Frankenstein malah menanyai apakah The Bride pernah menyebutnya, tapi Rick hanya berkata untuk memberitahu The Bride kebenarannya sebelum dia akhirnya pingsan. Did the bride ever mention me? Tell the bride the truth. Melihat Rick pingsan, Frankenstein jadi teringat masa lalunya, di mana setelah dia membunuh Victor, The Bride yang marah mengamuk, membuat mansionnya terbakar yang juga membakar tubuhnya. Dia pun menjatuhkan diri ke sungai untuk memadamkan apinya, dan selagi pingsan, tubuhnya terseret aliran sungai, sampai akhirnya dia ditemukan oleh anjing milik wanita tua buta yang segera menolongnya. Wanita tua itu bernama Bogdana dan anjingnya bernama Ivan, di mana Bogdana langsung membawa Frankenstein ke rumahnya, mengobati luka bakar Frankenstein, dan ketika dia mulai pulih, mengetahui Bogdana buta, Frankenstein berkata dia lebih baik mati daripada buta, karena yang membuat dia bertahan di dunia ini adalah kecantikan dari The Bride. That is what keeps me going. Bogdana pun mengajarkan Frankenstein bagaimana melihat kecantikan tanpa penglihatan, dan itulah yang dia lihat sehari-hari. That is beauty. Setelahnya, Frankenstein tinggal dengan Bogdana untuk beberapa waktu, dan Bogdana mulai menyukainya. Tapi di suatu malam, Frankenstein memutuskan ini waktunya dia pergi. Dia harus menemukan The Bride yang membuat Bogdana bersedih.
Dia pun memohon pada Frankenstein karena dia tidak ingin sendirian lagi, tapi Frankenstein berkata dia tidak akan membiarkannya sendirian, dan untuk itu dia diam-diam menghantam Bogdana dengan panci yang membuatnya tewas dan tidak akan merasa sendirian lagi. Setelahnya dia pun memulai pencariannya dan Ivan terlihat ikut dengannya. Di Pokolistan, setelah mendengar kabar dari Putri kalau Komendos ingin membunuhnya, Alexei membawa Komendos menjauh dari istana, dan ketika sampai ke tempat eksekusi, prajurit Pokolistan terlihat sudah bersiap. Dan setelah Posporus membunuh Alexei, penembakan pun terjadi. Komendos segera berpencar menyelamatkan diri. The Bright dan Posporus diincar karena lebih berbahaya. Tapi meski para prajurit Pokolistan bahkan tank menghadang mereka, tapi mereka bisa menghadapinya dengan mudah, terutama Posporus. Mereka pun mencari persembunyian setelah selesai dengan pertarungannya. Sementara di sisi lain, Nina terlihat sudah bersembunyi menghindari pasukan Pokolistan. Weasel juga kabur, dan karena patroli di mana-mana, mereka kesulitan berkumpul. Di istana, mendengar kabar Komendos kabur, Ilana menyayangkan itu, tapi dia tidak punya pilihan. Komendos sudah disesatkan pemerintahnya, yang membuat mereka tidak punya pilihan selain membunuh Komendos. Sekarang, mari kita masuk ke sesi breakdown episode kelima ini. Di scene pembuka, kita bisa melihat kalau Clayface yang sedang menyamar sebagai Dr. Ayla out of character yang membuat Rick curiga. Clayface ini merupakan musuh Batman yang pertama kali muncul di detektif komik isu 40 di tahun 1940. Di mana dia memiliki nama asli Basil Carlo, seorang mantan aktor yang mendapatkan kekuatan shape-shifting setelah menyuntikkan dirinya sendiri dengan DNA Lady Clayface yang tubuhnya sudah bermutasi pasca uji coba. Di video sebelumnya, Mr. E lupa bahas apakah ramalan Circe palsu atau tidak, tapi melihat dari Clayface yang menyamar menjadi Dr. Ayla, ini ngebuat presentase benar atau tidaknya menjadi 20:80, di mana ramalan Circe ini mungkin hanyalah main trik. Dia ingin mengadu domba Amerika dengan Pokolistan karena adu domba semacam ini sudah pernah Circe lakukan beberapa kali di komik, seperti saat dia mengadu domba Theseus anak Poseidon dengan ras Amazonian. Dan untuk meyakinkan Waller atas ramalan itu, Circe akhirnya bekerja sama dengan Clayface. Dia menyuruh Clayface membunuh Dr. Ayla yang sepertinya dibunuh dengan pedang, melihat ada pedang tergeletak di dekatnya, dan mengambil peran Dr. Ayla untuk meyakinkan Waller. Tapi meski begitu, masih ada chance kalau ramalan ini mungkin terjadi, karena ini akan memberikan kesan kalau James Gunn sudah memikirkan semuanya, seperti kejadian di Age of Ultron, di mana orang-orang mengira kalau itu hanyalah main trik Scarlet Witch, sampai akhirnya perlahan-lahan benar terjadi. Ketika Clayface sedang mengajar, murid yang dia goda menyebutkan dua hal yang dia suka dari Themyscira, yaitu patung Antigone dan juga puisi Apollonia. Ancient sculptures of Antigone, poetry of Apollonia. Patung Antigone ini menceritakan keberanian wanita bernama Antigone yang menentang perintah raja untuk menguburkan saudaranya yang tewas, dan akhirnya sang raja menghukum mati Antigone. Nah, cerita ini selaras dengan bagaimana Amazonian menentang perintah Olympus dengan meninggalkan umat manusia setelah tragedi Hercules yang membuat mereka dihukum untuk menjaga lubang neraka di Themyscira. Sementara untuk puisi Apollonia, ini mungkin mengambil referensi dari Saint Apollonia yang menceritakan bagaimana penindasan yang dialami umat Kristiani yang selaras dengan bagaimana ras Amazonian ditindas oleh Hercules. Setelahnya, ketika Frankenstein mengetahui Bogdana buta, dia berkata dia lebih baik mati daripada buta karena keindahan The Bright lah yang membuatnya bertahan. Nah, perkataannya ini bukanlah perkataan semata karena ketika pertarungannya dengan Rick, di episode sebelumnya, Rick mengancam Frankenstein akan menembak matanya, dan inilah yang membuat mereka berhenti bertarung. Hubungan dia dengan Bogdana juga mengingatkan Mr. E dengan hubungan The Thing dengan Alicia Master, di mana Alicia juga buta, tapi menerima The Thing yang punya penampilan seperti monster.
Kedua karakter ini juga melihat keindahan bukan dari penglihatan karena mereka buta, tapi melihat keindahan dari hati. Ketika Clayface kembali ke rumah Dr. Ayla, dia menyalakan Xbox untuk main Mortal Kombat, di mana Xbox yang dia gunakan sepertinya adalah Series X, sementara untuk Mortal Kombat-nya adalah Mortal Kombat 1 melihat dari desain Scorpio dan Sub-Zero di sana. Nah, pemilihan Mortal Kombat ini mengingatkan Mr. E dengan seri game Mortal Kombat versus DC Universe dan juga game Injustice yang menggabungkan kedua franchise itu ke dalam satu game. Ketika Clayface menghajar Rick habis-habisan, kita bisa melihat dia menggunakan move ikonik Bane saat mematahkan tulang belakang Batman dalam seri Nightfall, di mana move ini sangat fatal karena membuat Batman sampai absen di Gotham. Dan melihat Rick pasti butuh waktu lama untuk sembuh, kecuali pakai teknologi atau sihir enhancer, kita bisa memperkirakan timeline atau rentan waktu dari Creatures Commandos ini dengan film Superman bisa jadi cukup lama, karena di filmnya nanti, Rick Senior juga akan hadir bersama The Authority. Setelahnya, melihat bagaimana Amethyst Knight bertarung, Mr. E baru ingat sama Rocket Red Bridge-nya Rusia yang punya desain dengan mirip Amethyst Knight termasuk senjatanya, dan armor Rocket Red ini didesain oleh Green Lantern Kilowog, guru Hal Jordan, di mana mereka memiliki tugas untuk melindungi Rusia dari ancaman metahuman. Oh ya, Clayface dikabarkan akan mendapatkan film solonya sendiri yang bertemakan horor, yang berarti di DCU sampai saat ini akan ada 2 film bertemakan horor, yaitu Clayface dan juga Swamp Thing. So, inilah beberapa detail yang bisa Mr. E temukan. Kalau mau nambahin kritik atau saran bisa komen. Thanks for watching. Saya Mr. E. Bye-bye.